Halo Mas Yuda. Halo Mas Grego. Salam sehat selalu. Terima kasih, selamat datang di Coklat Dalam, selamat datang di Jogja. Iya. Nah, Mas ini kan Coklat Dalam ini kan fokus di coklat ya, untuk produk olahan coklat ya. Iya, betul. Sebelum membahas lebih jauh, boleh nggak Mas sharing sedikit tentang latar belakang dan sejarah Coklat Dalam ini sendiri? Oke, jadi kalau kita mundur ke belakang, kita pertama kali dibangun Coklat Dalam itu tahun 2013. Jadi waktu itu kami berdua, saya dan istri saya, itu baru saja menikah, lalu kemudian kita pengen bikin bisnis ya, namanya keluarga kecil kan, pengen punya pendapatan gitu. Lalu kemudian kita mengimpikan untuk mempunyai sebuah produk yang bisa sampai ke seluruh Indonesia. Tapi karena kita di Jogja, ya kita mulai dari Jogja. Kita mulai dari sebuah riset kecil gitu di Jogja, ada apa yang bisa kita angkat menjadi sebuah produk yang bisa kita jual. Sederhana itu aja. Kita coba, ternyata berdasarkan riset di sosial media, itu di Jogja itu ada produk-produk yang bisa menjadi oleh-oleh. Jadi kita waktu itu di Twitter, kita iseng untuk men-search kata kunci oleh-oleh Jogja di setiap hari Senin. Jadi kalau asumsi kita pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu kan orang datang ke Jogja untuk berwisata. Yeah. Nah setelah berwisata, mereka pada hari Senin itu akan berceloteh. Saya habis dari Jogja, saya bawa oleh-oleh ini, gitu. Nah kata kunci itu yang kemudian kita coba coba kita ulik gitu. Ternyata di Jogja itu ada 3 produk yang dicari sebagai oleh-oleh. Pertama gudeg, bakpia, yang ketiga ternyata coklat. Baru kemudian kita kita akan bikin produk oleh-oleh bentuknya coklat. Kenapa? Karena gudeg dan bakpia pemainnya sudah banyak. Tuh. Di Jogja kita lihat pemain coklat waktu itu ada 14 brand. Kita pikir kayaknya kita masih bisa kalau masuk di sini. Kita bikin coklat. Lalu konsepnya seperti apa? Kita bikin konsep yang jauh lebih dalam lagi tentang Jogja, tentang coklat dengan rasa. Karena background saya dari teknologi pangan, saya coba mengkolaborasikan berbagai rasa yang ada di Indonesia untuk masuk ke dalam coklat. Itu cerita mulai kita untuk membuat Coklat Dalam. Berarti kenapa nggak yang lain tadi ya, bakpia atau gudeg? Kenapa coklat? Karena memang benar-benar dari awal dari riset duluan. Betul, kita risetnya dari riset pasar dulu. Kita pengen mengetahui sebenarnya besarnya pasar itu seberapa sih. Gitu. Nah, untuk pasarnya sendiri Mas, Coklat Dalam ini lebih ke anak muda, anak-anak atau orang-orang dewasa yang kesini? Waktu awal-awal itu kita sangat spesifik sebetulnya. Spesifik itu adalah wisatawan, perempuan, umurnya 26 sampai 38 tahun. Kenapa? Karena kita mengasumsikan perempuan itu adalah orang yang suka coklat. Gitu kan. Terus kemudian kalau mereka berwisata sangat suka membawa oleh-oleh. Dan perempuan pada umur-umur segitu itu rata-rata sudah punya kemandirian finansial. Jadi mereka bisa memutuskan mau membeli apa, untuk siapa. Itu mereka bisa memutuskan. Nah, akhirnya kita segmenkan ke situ. Nah, dengan segmen ke situ, kita kemudian membreakdown itu menjadi sebuah konsep produk yang lucu, cantik, gitu ya, menggemaskan, gitu ya. Kemudian itu yang membuat sekarang produknya Coklat Dalam itu punya desain seperti ini. Gitu. Secara branding berarti memang kuat di segmen tadi ya. Nah, untuk secara ini Mas, olahan. Nah, produk coklat ini kan dari biji kakao ya Mas? Yes. Nah, yang itu kan dihasilkan oleh para petani coklat kan Mas? Di Coklat Dalam ini untuk bahan bakunya, ini impor kah atau
produk sudah olahan atau langsung dari petani, Mas? Kita ada dua segmen. Dua segmen adalah coklat yang kita ambil setengah jadi dari pabrik di Indonesia. Oke. Kalau yang pabrik dari Indonesia ini, kita memang menyasar untuk mass product. Jadi coklat-coklat produk-produk yang kita akan bisa peroleh dengan kualitas yang baik, rasanya konsisten. Idenya adalah seperti itu. Tapi pada tahun 2015 kita ketemu sama petani di Gunung Kidul. Petani Gunung Kidul ya? Iya, di Gunung Kidul. Sekitar 45 menit lah dari tempat kita. Iya. Nah, kemudian di situ kita dapat satu pertanyaan. Kenapa tidak membuat coklat dari biji kakao kami, petani Gunung Kidul? Oh, petaninya tanya ke Mas Tanya Yuda? ke kita. Butuh waktu 1 tahun sebelum kemudian kami bisa riset membuat coklat dari biji petani. Karena untuk membuat coklat dari petani itu sebetulnya prosesnya itu panjang dan butuh mesin yang mahal. Kami berusaha untuk mengganti mesin-mesin itu menjadi produk mesin-mesin yang sebetulnya tidak harus mahal gitu ya. Kita pakai, kalau dalam bahasa Jawa itu bandrean. Produk mesin-mesin yang tidak diperuntukkan sesuai peruntukannya, kira-kira demikian. Oke. Nah, baru kemudian pada tahun 2015 ini kita bisa membuat coklat dari biji kakao petani. Yang konsepnya itu memang sengaja kita bedakan dengan mass product. Kalau tadi mass product itu adalah rasa yang konsisten, kemudian kualitas yang konsisten, ini. Kalau produk dari petani itu karena memang tidak bisa konsisten. Iya. Setiap proses panennya itu akan selalu punya keunikan. Justru keunikan itu yang kita angkat. Oh, Setiap season akan menghasilkan rasa yang berbeda. Oke. Gitu. Lalu kemudian setiap daerah itu juga akan menghasilkan rasa yang berbeda. Gitu. Yang kemudian itu yang kita ceritakan. Plus kemudian kita, karena kita tahu siapa petaninya, itu juga kita ceritakan siapa petaninya, bahan bakunya dari mana, terus ekonomi masyarakat, sosial masyarakatnya bagaimana, itu kita cuma ceritakan sampai ke bahan pembantunya. Misal kayak gula, itu kita ambil dari siapa. Oh, itu juga dari petani langsung juga ya? Iya. Ini produk-produk yang di belakang ini, itu kita jelaskan semua ketelusurannya, kayak contohnya ini. Iya. Ini kalau dibuka packagingnya, ini ada informasi di belakang siapa petaninya. Oh iya. Lalu kemudian bisa dilihat bagaimana kondisi sosial masyarakatnya di dalam, bagaimana proses kami membuat coklat. Wah, ini menarik juga ya, Mas ya. Nah. Jadi sekalian menceritakan sejarah dan memang behavior dari petaninya itu seperti apa ya di Gunung Kidul ini ya, Mas? Iya, ini kita ceritakan semua konsepnya adalah ketelusuran. Jadi supaya kita dekat dengan konsumen, karena konsumen itu sekarang mulai banyak yang paham, mulai banyak yang mencari produk-produk yang jelas ketelusurannya. Siapa yang membuat, siapa petaninya, bagaimana diolahnya, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan kami atau tidak, gitu. Itu yang kemudian kami pengen kita angkat di produk One Beans ini. Dan ini pun juga pangsanya ekspor ya, Mas? Ya, kita beberapa kali kirim ke luar negeri, beberapa kali kirim ke Filipina, Thailand, Singapura, kemudian ada beberapa kali ke Jepang juga, gitu. Berarti kan peluang untuk potensi, kalau kita ngomong masalah di pertanian, di coklat ini pada khususnya, masih banyak yang akan meng-offtake berarti ya? Sebetulnya besar sekali. Sebetulnya yang menjadi kendala bagi kami itu sebetulnya bukan masalah siapa yang membeli kok. Pertanyaannya buat kami itu kami kuatnya seberapa banyak gitu. Karena offtake-nya itu hampir sebanyak apapun yang kami produce itu akan ada yang membeli. Oke, berarti memang benar-benar masih Gede terbuka luas besar ya sekali. untuk perkebunan, untuk pertanian coklat ini ya, Mas? Iya. Kapasitas produksi Indonesia itu baru running 50% dari kapasitas aslinya seluruh pabrik dan kebun. Untuk coklat ya? Coklat baru 50%. Wow. Gitu. Berarti masih ada 50% lagi peluang bagi teman-teman yang Mau masuk. di dunia pertanian coklat ini ya, Mas? Yes. Nah, boleh cerita sedikit nggak, Mas, yang masalah tadi kan menarik nih. Ada petani yang tanya yang meminta untuk di offtake sama coklat dalam ini. Cerita dari petani ini pertama kali ketemu dengan Mas Yuda dan di offtake sampai sekarang apakah masih existing untuk supply di sini aja atau ada tempat lain yang mereka supply? Oh, Oke. Jadi tahun 2014, jadi setahun setelah kami memulai bisnis ini, itu kan kami ketemu dengan satu kelompok tani gitu dalam satu acara. Kemudian mereka bertanya seperti yang tadi ditanyakan, kenapa tidak membuat coklat dari biji kami? Gitu. Lalu kemudian saya bilang saya akan butuh waktu untuk belajar. Setahun kemudian kami belajar untuk membuat coklat dari biji dan kemudian ketika kami main ke sana itu kondisinya memang tidak menggembirakan sebetulnya di level petani. Jadi petani Indonesia, petani kami di Gunung Kidul ini itu HPP-nya saja tidak tercukupi.
Jadi harga pokok Oke. produksinya aja nggak tertutupi untuk harga jualnya. Dengan sedih sekali mereka bercerita, kami kalau produksi kakao itu selalu rugi karena harganya nggak akan bisa cocok dengan harga produksi. Bu, tolong dibantu gitu kan. Oke, akhirnya kemudian kita lihat kualitasnya, Pak, ini saya bisa beli tapi kualitasnya perlu dinaikkan karena kalau seperti ini saya tidak bisa buat jadi coklat yang enak gitu. Ya. Oke Mas, standarnya seperti apa? Saya akan ikuti. Kita buatkan SOP, mereka akan follow, akan ikuti, terus kemudian kita janjikan, oke Pak, kita akan beli biji Bapak dengan harga 3 kali lipat dari yang ditawarkan sekitar. Wow. Tapi standarnya tolong dinaikkan iya. sampai seperti yang kami butuhkan. Oh ya nggak apa-apa Mas, boleh. Dari situ kemudian kita mulai. Sampai sekarang Bapak ini, Pak Edi ini sudah mensuplai kami hampir dari tahun 2015, berarti sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun ya. Ya, Bahkan tadi Mas Yuda sempat cerita sebelum kita ngobrol, bahkan petani ini pun juga sampai ekspor juga ya. Ya, dengan biji kakao yang bagus ini, kemudian banyak orang yang tertarik gitu kan, karena kemudian kita cepat jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, ketemu dengan beberapa teman. Sekarang kita juga sering ekspor biji kakao Pak Edi ini ke Singapura gitu, karena ada pembuat coklat seperti kita juga, artisan coklat juga yang membutuhkan biji kakao yang bagus. Pak Edi ini menjadi salah satu favorit di sana di Singapura. Oh, oke. Gitu. Berarti biji kakao Indonesia ini juga nggak kalah saing juga ya. Dengan Mas Yuda kan juga pernah beberapa kali ke Belgia, di mana dia terkenal dengan coklatnya kan. Nah, apa namanya? Apa yang membedakan coklat di Indonesia dengan di Belgia, Mas? Belgia itu sebetulnya bukan negara penghasil coklat atau biji kakao ya. Mereka tidak punya biji kakao. Mereka off-take juga? Mereka off-take juga gitu dari negara-negara penghasil biji kakao. Negara-negara penghasil biji kakao itu ada di Afrika dan di Asia Tenggara, Filipina, Thailand, Malaysia, Indonesia. Paling banyak di Indonesia dan Malaysia. Lalu kemudian Amerika Latin, Amerika Tengah, Amerika Selatan. Oke. Venezuela, Ekuador dan lain sebagainya itu yang menghasilkan biji kakao yang baik. Nah, Indonesia itu sebetulnya punya ciri khas karena kita negara tropis gitu ya, negara tropis dengan banyak kepulauan dan banyak gunung aktif. Garis itu pantai, klaim juga. Ya, tanahnya terutama vulkanis itu memberikan flavor yang berbeda. Jadi ada ciri khas rasa Indonesia ketika kita membuat itu jadi coklat. Bahkan ketika biji kakao kita Pak Edi ini kita bawa ke Belgia, lalu di sana kemudian dibuat menjadi coklat dan disandingkan dengan beberapa coklat dari negara lain kayak Ekuador, Venezuela, Meksiko gitu. Coklat kita tuh mendapatkan apresiasi paling banyak. Oh. Semua orang suka dan mendapatkan suara paling banyak yang disukai gitu dari event tersebut gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa produk kita tuh sebetulnya kalau pasca panennya bagus, kualitasnya dijaga, itu sangat bisa masuk ke pasar internasional. Berarti perlu edukasi ke teman-teman kelompok tani itu untuk menjaga standar dan memang dari teman-teman Mas Yuda juga relasi di circle artisan coklat ini juga bisa membantu untuk off-take itu. Betul. Untuk kita keluar sekarang juga sudah ya, mulai kirim juga biji kakao Pak Edi ini ke Bali. Jadi salah satu produsen coklat artisan di Bali juga sudah mulai menggunakan biji kakao Pak Edi. Ada beberapa yang sebetulnya meminta gitu ya. Tapi akhirnya kemudian belum bisa kita kan. Karena Pak Edi ini tetap bagaimanapun juga tangannya cuma 2. Kapasitas produksinya terbatas gitu. Ke kita, ke Singapura, ke Bali aja sudah habis gitu. Akhirnya mau nggak mau kita kayaknya perlu memperbanyak lagi Pak Edi yang lain gitu. Oh iya, betul itu. Apalagi teman-teman muda ini ya Mas ya, agar bisa meregenerasi. Betul, Pak Edi ini kan pasti juga akan selalu bertambah tua, sedangkan nanti yang meregenerasi berikutnya. Oke. Nah Mas, untuk tadi kan peluang untuk ekspor itu, sedangkan rasa coklat Indonesia itu kan juga banyak disukai di luar ya. Sementara konsumsi coklat di luar itu juga pasti lebih besar juga daripada di Indonesia sendiri. Betul. Kan. Nah, ada kendala nggak Mas untuk ekspor ke sana kira-kira? Ekspor kalau dalam bentuk produk jadi coklat gitu, itu barriernya sebetulnya banyak. Jadi kayak Belgia itu kita akan susah untuk ngirim ke Belgia. Satu dari sistem distribusi kita yang belum terlalu bagus, sehingga cost untuk pengirimannya masih tinggi. Kedua, Belgia karena mereka juga menghasilkan coklat, punya barrier non tax barrier gitu ya. Jadi mereka memberikan
pajak untuk produk-produk coklat yang masuk ke Belgia. Oh, persentasenya tetap ada ya? Tetap ada Oke. gitu. Nah itu sih sebetulnya wajar ya, karena mereka betul, tahu betul. melindungi produksi dalam negeri mereka gitu. Sebetulnya selain itu hampir nggak ada kalau untuk produk. Tapi kendala paling besarnya adalah proses distribusi karena cost-nya itu luar biasa besar. Sebetulnya kalau kemudian kita ngomongin peluang, Belgia itu banyak pembuat coklat di Belgia yang tertarik untuk membuat coklat dari Indonesia. Oh, Gitu. Mereka ambil bahan baku dari sini? Iya, tapi mereka inginnya bahan baku yang sudah jadi siap diolah, jadi coklat blok gitu. Nah, Oh, tapi untuk mengirimkan itu cost-nya luar biasa sekali lagi. Itu yang menjadi kendala. Terus kemudian kalau kemudian untuk daerah lain, kita sebenarnya masih terjangkau kayak Asia Tenggara itu sangat memungkinkan kalau kita mau menjual sampai ke Asia Tenggara itu masih memungkinkan. Jepang itu sangat tergila-gila dengan produk Indonesia untuk yang coklat ini karena punya flavor yang unik gitu, nggak dimiliki oleh negara lain gitu. oh berarti kalau tadi terbentur dengan distribusi untuk coklat balok yang Blok ke itu. Eropa, coklat blok tadi, untuk pasar Asia itu masih memungkinkan Masih ya? memungkinkan. Kalau yang bentuknya komoditas itu kita akan bicara tentang biji kakao ya, Iya, biji kakao kering. masih mentah ya. Itu kendalanya lebih pada pasca panen sebetulnya. Nah, Jadi gimana itu Mas? pasca panen di Indonesia itu kan bisa dibilang tidak cukup stabil ya. Petani kita kadang bagus, kadang tidak bagus gitu ya, tergantung kondisi cuaca gitu. Sehingga karena memang pasca panen di Indonesia itu masih sangat mengandalkan alam. Pengeringannya masih menggunakan sinar matahari yang dijemur di pinggir jalan atau di bawah gitu ya. Padahal kalau untuk mendapatkan hasil kakao yang bisa konsisten, kita akan memerlukan satu alat gitu, misalnya para-para gitu ya, atau menggunakan rumah pengering gitu ya, sehingga kemudian hasilnya bisa konsisten. Kadar airnya juga jadi lebih konsisten. Nah, konsistensi dari produk ini yang menjadi penting untuk kita bisa mengekspor. Karena kan kalau konsumen dari luar negeri itu pengennya saya beli sekarang dan tahun depan itu rasanya masih sama gitu. Oh, iya, Mereka iya. juga berharapnya seperti itu. Walaupun bisa kita ngomongin ini seasonalnya berbeda, iya, tapi kalau kemudian jauh bedanya sehingga kemudian tidak ada jejak ceritanya lagi atau rasanya yang tersisa gitu, orang akan bingung. Ini beneran saya beli biji kakao yang sama atau tidak? Oh gitu iya, kan. benar. Itu yang kemudian masih menjadi kendala. Hampir 90% kakao di Indonesia itu pasca panennya buruk, kalau boleh saya bilang. Oke. Nah, kalau misalnya kendala tadi sudah dimitigasi dengan adanya rumah pengeringan segala macam itu, apakah nanti tetap akan bisa menjaga kualitas dan rasa dari coklat itu sendiri, Mas? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Karena kalau untuk menjaga mutu itu sebetulnya hanya membutuhkan pasca panen yang bagus untuk bisa konsisten. Oke, Tentu untuk masih ada di belakang itu tentu ada QC ya, tentu harus ada Yeah, QC yeah. sebelum kemudian akhirnya diekspor. Oke, Mas, jadi masih banyak peluang di dunia pertanian khususnya coklat ya, Mas ya, untuk Masih. komoditas coklat ya. Dari sisi pasar masih besar, dari sisi pengolahan masih besar, dari sisi lahan pun masih besar. Nah, kira-kira ada pesan nggak Mas untuk rekan-rekan muda ini, Mas? Karena Mas Yuda ini kan termasuk salah satu pemuda harapan pangan nih di kita. Ada pesan dan kesan untuk rekan-rekan muda nggak Mas yang mau terjun di dunia perkebunan, pertanian dan peternakan ini, Mas? Khususnya coklat gitu ya, Mas ya. Kalau kita ngomongin coklat itu buat teman-teman sih sebetulnya mulai aja sekarang. Oke. Kenapa? Karena peluangnya itu besar sekali. Peluangnya besar sekali dan kita tuh punya tantangan bahwa semakin ke depan itu coklat itu makin dicari. Oh, Dicarinya itu bukan hanya sebagai produk makanan gitu, tapi juga kosmetik, juga sebagai produk obat-obatan gitu kan. Jadi coklat itu sebenarnya potensinya besar dan kita tuh sedang kekurangan. Mulai aja sekarang, oke. kita ngobrol aja kalau kemudian masih ragu, ngobrol aja, hubungin kita. Kita dengan senang hati akan ngobrol, kami bisanya apa, teman-teman bisanya apa, kita bisa kolaborasi gitu. Dengan senang hati kita akan berusaha untuk memajukan bangsa Indonesia dan kualitas kakaonya. Siap. Terima kasih Mas Yuda. Memang kolaborasi itu paling penting ya Mas ya. Betul. Dan coklat dalam sendiri terbuka untuk teman-teman yang mau Coklat dalam ini berkolaborasi. tahun ini sebetulnya tahun ke-8. Tahun ke-8. Kita tahun ke-8. Dan kita sudah mencanangkan sejak tahun lalu, awal tahun itu, kita tahun ke-8 ini kan, 8 itu 8 gitu ya bahasa Inggrisnya. Ya, Infinity. Terus kemudian kita memplesetkan itu sebagai collaboration. Collaboration. Jadi kita memang tahun ini adalah tahun kolaborasi. Sebentar lagi kita akan memunculkan banyak produk-produk yang berkaitan dengan produk kolaborasi. Jadi sebelum ini juga sudah banyak kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Sebentar lagi juga akan ada kolaborasi lagi. Pokoknya tahun ini full kolaborasi.
Wah, mantap itu Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Yuda Terima atas kasih Mas Grego. atas inspirasinya, atas cerita-ceritanya dan berbagi pengalamannya kepada Sama-sama. teman-teman. Kalau gitu saya langsung mundur diri aja Mas. Sip. Sukses selalu buat coklat dalamnya. Terima kasih, hati-hati di jalan. Ya, salam sehat juga Mas. Siap, Oke. jaga kesehatan. Oke.